Perkenalkan, nama saya Leni Marlina Krisnawati. Saya dari kelas manajemen A 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan komputer dan informasi digital dari masa lampau sampai sekarang. Sebelumnya saya akan memperjelas dulu sejarah perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dalam berbagai masa. Antara lain, yang pertama adalah masa prasejarah. Pada masa ini, pengenalan bentuk-bentuk dengan menggambarkan informasi yang mereka ketahui di dinding-dinding gua. Yang kedua adalah masa sejarah, di mana masa ini mulai ditemukannya objek fonetik, kertas sebagai media yang digunakan sebagai penulisan yang mudah dibawa, sehingga ditemukannya lah percetakan buku. Dan yang ketiga adalah masa modern, di mana media komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring kemajuan teknologi dengan ditemukannya koran, mesin cetak, mesin ketik, telegraf, fotokopi, telepon, radio, televisi, komputer, dan satelit. Nah, sejarah perkembangan komputer ini juga berawal dari dikenalnya alat hitung yang bernama sempoa. Alat hitung ini kemudian tulang-tulang Navier, slide rule, kalkulator, dan mesin difference engine dan analytical engine. Nah, setelah itu ditemukanlah mesin analytical engine yang dikenal sebagai bentuk komputer digital pertama. Nah, sejak pertama kali diciptakannya komputer sampai sekarang, sejarah perkembangan komputer telah mengalami 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Berikut ada 5 penjelasan mengenai generasi tersebut. Pada generasi pertama 1945 sampai 1956, komputer masih menggunakan tabung hampa yang berukuran sangat besar. Pada generasi ini juga masih digunakan rotating magnetic drum sebagai alat penyimpanan internal. Selanjutnya adalah generasi kedua. Pada tahun 1956 sampai 1963, pada generasi ini diciptakanlah berbagai alat padat berupa transistor, pita magnetik, dan inti magnetik sebagai ruang penyimpanan internal. Oleh William Shockley, alat ini disimpan di dalam inti tabung hampa untuk dapat meningkatkan kecepatan tinggi tersebut. Komputer generasi kedua ini berukuran kecil daripada komputer generasi pertama dan lebih murah secara produksi. Pada generasi ini juga diciptakan bahasa pemrograman Fortran. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini digunakan pita magnetik dan semikonduktor serta oksida logam. Pada generasi ketiga ini juga komputer memiliki alat penyimpanan dan alat untuk keluar masuk seperti terminal visual display, tinta pembaca magnetik, dan cetak berkecepatan tinggi, serta chip IC yang dapat meningkatkan kecepatan komputer. Sistem informasi yang sebenarnya muncul sekitar saat ini bersamaan dengan bahasa pemrograman bit. Nah, selanjutnya adalah generasi keempat pada tahun 1971 sampai saat ini. Pada generasi inilah digunakan CPU yang berisikan sirkuit memori, logika, dan semua alat kontrol pada satu chip tunggal. Pada tahun 1971 ini juga, perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, Intel, mengembangkan chip sirkuit pada satu chip tunggal. Pada tahun 1971 ini, perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, Intel, mengembangkan chip sirkuit terintegrasi yang disebut sebagai mikroprosesor. Nah, tahun 1976, Steve Wozniak mengembangkan serangkaian komputer mikro yang dinamakan The Apple Series dan merupakan komputer yang paling modern. Dan yang selanjutnya adalah generasi kelima, yaitu generasi sekarang. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang tidak hanya memiliki kapabilitas terbaru seperti kecepatan, akurasi, penyimpanan, kemampuan berpikir. Nah, apa sih definisi komputer itu? Komputer
komputer adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur perintah yang telah dirumuskan, atau bahkan lebih mudah disebut sebagai sistem pengolah informasi, dan untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan aritmatika. So, apa sih informasi digital? Informasi digital adalah sebuah proses mengubah informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital, sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Perkembangan teknologi komputer secara garis besar dapat dilihat dari 3 hal berikut, yaitu yang pertama, lahirnya komputer pada tahun 1940, serta pengembangannya juga pada saat itu. Yang kedua, lahirnya internet atau World Wide Web atau disingkat sebagai WWW pada tahun 1989. Yang ketiga, lahirnya situs jejaring sosial atau sosial media di tahun 1997, serta kemudian maraknya penggunaan itu sampai. Nah, demikianlah hasil